Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu kami akan share berita baik nih dari Kemenpan RB, Kementerian Pan RB. Ini khusus untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia Bapak Ibu, dari semua jenjang ya. Jadi baru-baru ini Bapak Ibu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pan RB nomor 20 tahun 2022. Informasi ini sangat penting Bapak Ibu untuk teman-teman guru. Bapak Ibu diharapkan ketika Bapak Ibu statusnya sudah PNS atau P3K, harap paham informasi ini atau share informasi ini ke teman-teman guru yang ingin mendaftar P3K, karena informasi ini sangat bermanfaat untuk teman-teman guru di sekolah Bapak Ibu atau keluarga Bapak Ibu. Nah, ini tentang pengadaan P3K tahun 2022 Bapak Ibu, P3K guru. Nah, kami akan membahas 2 poin pada peraturan ini ya. Nah, Bapak Ibu, di pasal 4 ini dijelaskan bahwasanya di tahun 2022 ini ada 2 kategori pendaftar, yaitu pelamar yang masuk kategori prioritas atau diutamakan, yaitu pelamar yang kalau memenuhi syarat ya diutamakan, didahulukan untuk diluluskan seperti itu. Yang kedua adalah pelamar umum. Nah, apa perbedaannya? Kita akan bahas dulu apa itu pelamar prioritas. Yang pertama yaitu di pasal 5. Ini perlu kita pahami, di tahun 2022 ini Bapak Ibu ada 3 golongan prioritas. Artinya prioritas akan didahulukan, diupayakan 3 prioritas ini yang duluan lulus, seperti itu. Yaitu prioritas 1, 2, dan 3. Siapa saja prioritas 1? Ini perlu kita pahami dengan sama-sama secara clear ya. Prioritas 1 ini terdiri dari yang pertama, honorer K2 yang memenuhi passing grade ya, atau lulus passing grade tahun 2021 kemarin. Yang kedua adalah guru non-ASN atau teman-teman honorer yang sudah lulus passing grade di P3K 2021 kemarin juga, seperti itu. Kemudian lulusan PPG yang memenuhi ambang batas yang juga lulus passing grade tahun kemarin. Dan yang terakhir adalah guru swasta yang passing grade tahun kemarin, tahun 2021. Jadi 4 ini yang termasuk dalam prioritas nomor 1. Prioritas yang kedua adalah Bapak Ibu guru yang merupakan tenaga K2 ya, honorer K2 kemarin ya, yang belum lulus passing grade ya. Kalau lulus passing grade Bapak Ibu masuk prioritas pertama, tapi kalau tidak memenuhi passing grade berarti Bapak Ibu masuk di prioritas kedua. Kemudian prioritas ketiga ini terdiri dari teman-teman honorer atau non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan masa kerjanya paling rendah 3 tahun Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman honorer di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling serendah 3 tahun. Ini prioritas ketiga. Dan selanjutnya pelamar umum itu adalah terdiri dari 2 Bapak Ibu. Yang pertama lulusan PPG yang terdaftar di database lulusan PPG Kemdikbud ya. Yang kedua adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, jadi ketika Bapak Ibu misalnya lulusan PPG, maka Bapak Ibu termasuk pelamar umum yang belum mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan pokoknya tidak masuk dalam kategori prioritas tadi, berarti Bapak Ibu lulusan PPG yang pelamar umum. Yang kedua adalah teman-teman honorer di sekolah yang terdaftar di Dapodik dan tidak masuk pada kategori prioritas yang kami sampaikan tadi, berarti Bapak Ibu termasuk pelamar umum. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu tentunya bagaimana seleksinya? Nah, ini perlu kita pahami. Di pasal 32 dijelaskan, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 itu menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi yang masuk kategori prioritas pertama, prioritas nomor 1 yang kami sudah jelaskan ada beberapa kategori tadi, itu menggunakan hasil tes tahun 2021 karena sudah memenuhi passing grade. Ya, seperti itu. Artinya, otomatis Bapak Ibu tinggal di mengisi kursi atau mengisi formasi tentunya. Karena passing grade Bapak Ibu sudah ada di tahun 2021. Ya, yang kedua dijelaskan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2. Jadi yang diambil dari seleksi tahun 2021 kemarin itu adalah nilai Bapak Ibu di tes tahap 1 dan tahap 2. Nah, dan di ayat 3 dijelaskan dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi
kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, artinya bagi Bapak Ibu yang ikut tes tahap 1 dan tahap 2 di tahun kemarin, nah, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kedua, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu memilih jabatan yang sama atau di sekolah yang sama pada tahap 1 dan tahap 2 tahun kemarin, maka Bapak Ibu dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi itu, Bapak Ibu. Entahkah di tahap 1 atau di tahap 2, jadi diambil nilai tertingginya. Nah, bagaimana kalau misalnya formasi yang dipilih atau sekolah yang dipilih berbeda antara tahap 1 dengan tahap 2 di tahun 2021 kemarin? Maka di sini dijelaskan dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan teman-teman guru yang masuk prioritas kedua dan prioritas ketiga? Nah, seleksinya seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa seleksinya ini dengan menilai kesesuaian, yang pertama kualifikasi akademiknya, kompetensinya, kinerjanya, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Nah, ini untuk kategori prioritas kedua dan ketiga. Sudah kami jelaskan yang mana prioritas kedua, yang mana prioritas ketiga tadi, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa cek kembali video ini kalau lupa yang mana kategori prioritas 2, yang mana prioritas 3. Nah, di video selanjutnya Bapak Ibu, kami akan membahas 4 seleksi ini. Seperti apa sih maksudnya ini kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Di video kali ini, kita mengetahui bahwasanya yang pertama, tentang prioritas, dan yang kedua, bagaimana tes atau seleksi untuk yang prioritas tadi Bapak Ibu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.